Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula ma ba'du. Bapak-bapak masih kelas bapak-bapak yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Al-Maidah. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke 105. Ayat yang ke 105 dari surah Al-Maidah. Itu 105 dan seterusnya. Itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca ayatnya, ayat yang ke 105 sampai ayat yang ke 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ilallahi marji'ukum jami'an. Ilallahi marji'ukum jami'an. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. ذوى عدل أو آخران من غيركم. ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. إن أنتم ضربتم
fil ardi fa asabatkum musibatul maut in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis salati fayuqsimani billah tahbisunahuma min ba'dis salati fayuqsimani billahi in irtabatum la nashtari bihi thamanan fayuqsimani billahi in irtabatum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba fayuqsimani billahi in irtabatum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallahi inna idzan laminal athimin wala naktumu syahadatallahi inna idzan laminal athimin. Shallallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, ayat yang ke-105 itu adalah temanya masih tetap tentang larangan mengajukan pertanyaan yang dapat memberatkan. Jadi ketika kita berdakwah menyampaikan kebenaran-kebenaran Islam, ada orang yang menolak, dan itu pasti ada yang menolak, pasti ada yang menolak. Dakwah itu ada yang senang, ada yang tidak senang. Lalu ketika mensikapi seperti itu bagaimana, Mas Toto? Jadi ketika kita manusia itu tidak selamanya dan tidak semuanya cocok dengan satu yang lainnya, apalagi berkenaan dengan masalah menyampaikan kebenaran atau berdakwah. Nah, ketika ayat 104 itu diajak untuk mengikuti apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan mengikuti Rasulullah, mereka menjawab, dah kita nggak butuh yang namanya Al-Quran dan petunjuk Rasulullah, petunjuk Muhammad, kita cukup memelihara, melestarikan apa yang telah dilestarikan, yang dipegang teguh oleh nenek moyang kami. Kan seperti itu, ayat 104. Nah, kemudian mensikapi hal seperti itu bagaimana? Nah, di sini ayat yang ke-105 jawabannya Pak Mandra. Ayo Mandra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Alaikum. Tetaplah kalian. Jagalah dari kemaksiatan. Anfusakum. Diri-diri kalian. Nah, kalau kita sudah menyampaikan sesuatu kepada orang lain kebenaran, namun responnya tidak seperti apa yang kita harapkan, udah deh, jagalah dirimu sendiri aja. Kalian sudah punya kewajiban menyampaikan kewajiban berdakwah, namun mereka tetap ingkar, tidak mau menerima, ya sudah. Padahal ketika kita menyampaikan juga dengan cara yang baik, dengan akhlakul karimah, dengan cara-cara yang elegan, namun mereka masih membadal bagaimana? Udah, jagalah diri kalian sendiri. Lanjut, la yadurrukum, tidak akan membahayakan kalian. Man dhalla, orang yang sesat. Idza tadaitum, apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Jika ada masalah, makanya hidayah itu
mahal sekali. Betapa yang namanya ketua Mu'alaf Center itu namanya Koh Stephen, itu kan dari Katolik, dan itu tinggalnya beribadatannya sebelum masuk Islam itu di gereja katedral, hanya berseberangan dengan Masjid Istiqlal, ya kan? Nah, setelah digali pertama-tama ingin seperti kayak apa sih sholat, akhirnya kan pulang balik itu ceritanya. Nah, ketika masuk Islam heboh semuanya itu. Masalahnya kan gak kaleng-kaleng, katedral pusat Katolik di Indonesia, di Jakarta, mau diraih sekian puluh miliar dan segala macam, dari Vatikan mau digelontorin, udah. Bahkan sampai intimidasi, ancaman kan ada yang seperti itu. Namun bagaimana orang kalau sudah mendapatkan petunjuk gak ngefek, gak apa? Nah ya dulu makna kira tanda itu. Kalau sudah mendapatkan petunjuk, orang yang sesat ingin berbuat aniaya gak bakalan ngefek, gak bakalan bergeming, ya Pak Mandra ya. Dan itu nyata. Ketika di wawancara tadi itu post di YouTube-nya itu ada berjumpa dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, ta'allam al-Arabik atau Indonesia, speak English. Ternyata Syekh Sudais itu diceritakan oleh Coach Stephen, lulusan Cambridge University, itu Inggrisnya melontok, itu yang namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais, speak English. Kan kaget, kenapa kok bisa mengislamkan orang Kristen ratusan pekerja-pekerja yang di Masjidil Haram itu ketika melakukan pekerjaan proyek-proyek itu kan pekerja-pekerja Cina. Oh gampang katanya. Gampang gimana? Saya seumur umur berpuluh-puluh tahun tinggal di Mekah di Masjidil Haram, gak pernah mengislamkan orang. Dan ente sama-sama Cina, kok bisa? Itu gimana ceritanya? Gampang, wahai Tuan Imam. Mereka itu orang Cina kan udah setengah, udah apa? Orang Cina itu kan ateis, udah la ilah, berarti tidak ada tuh, tinggal illallah aja. Tinggal apa? Illallah. Jadi la ilah tinggal separuh. Yang berat itu kan orang yang punya kepercayaan, berat gak masuk? Karena merubah kepercayaan, dakwah itu sulit. Nah, kalau orang ateis gampang, karena separuh sudah tidak ada tuh, cuma didorong aja illallah. Nah, caranya gimana? Nah, setiap mereka selesai bekerja, ketika istirahat itu dibawain makanan, ditenteng segala macam. Lama kelamaan penasaran, akhirnya didakwai. Masuklah ratusan pekerja Cina itu masuk Islam. Allah, itu ada di YouTube. Saya lihat itu, masya Allah, Coach Stephen. Terus ingat ayat ini, Mas Toto. Jadi dari katedral ke Masjid Istiqlal itu bolak-balik, kan ada lorong bawah tanah itu katanya itu. Ada lorong bawah tanah itu bolak-balik. Lama-kelamaan semakin gundah gulana, terus mantep-mantep, akhirnya masuk Islam tapi sembunyi. Wah, ketika memproklamirkan diri heboh itu yang namanya katedral pusat Jakarta itu ada di YouTube-nya. Masya Allah. Jadi orang Cina itu, orang ateis gampang untuk didakwai. Kenapa? Karena mereka udah satu langkah menuju, ya Mas Toto ya, itu la ilaha illallah. Mereka sudah la ilaha, tinggal didorong dorongnya pakai dakwah, akhlakul karimah, bawain nasi padang dan segala macam. Lama kelamaan ikut itu. Ya Pak Mandra ya, Insya Allah. Ini kalau kita ngaji tafsir terus, saya ngaji tafsir itu bertahun-tahun, terus dikaitkan dengan kenyataan hidup, dengan fenomena, terus kita merenung, dapat petunjuk itu caranya seperti ini. Jadi nanti Mas Toto kalau berdakwah gak usah emosi, gak usah kecewa, ya sudah. Yang penting kita senang, kita udah nyampein. Perkara dia terima atau tidak, urusan dia, kita udah dapat pahala menyampaikan. Yang namanya manusia itu kan pasti berharap, tapi kalau berharapnya keterlaluan, kalau gak dapat
kecewa. Biasanya demikian. Makanya lillahi ta'ala aja. Apa? Lillahi ta'ala. Ibadah lillahi ta'ala, kerja lillahi ta'ala. Bisa dinikmati, nah? Tapi kalau udah terlalu banyak harapan, belum kerja aja udah capek. Belum kerja dan udah capek. Kayak orang punya utang. Ya udah kerja terus ditunggu, wah ini kalau udah bayaran mau beli ini tapi buat bayar utang udah capek duluan. Makanya diikhlaskan aja, diplongin aja hatinya ya Pak Mandra ya. Lanjut, ilallahi kepada Allah marji'ukum tempat kembali kalian jami'an secara keseluruhan. Jadi di sini maupun non muslim tetap kalau ada yang meninggal dunia itu kita boleh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan itu kita itu dari Allah, mau agamanya Kristen kayak Buddha kayak semuanya dari Allah, kembali juga kepada Allah. Namun orang yang non muslim tidak boleh didoakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, gak boleh. Kalau mengucapkan kalimat musibah istirja istilahnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bagaimana? Boleh. Nah, maknanya bagaimana? Kita dapat musibah, ya Allah, sampai dia meninggal kita belum sempat berdakwah, belum sempat dia bersyahadat, itu kan musibah, ya kan? Musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mendoakan bagi orang non muslim yang sudah jelas-jelas di luar Islam sampai meninggal dunia, sampai mati, kita dilarang dan hukumnya haram mendoakan orang non muslim. Karena kepada Allah kalian semua akan kembali, semuanya kembali kemana? Ya, kembali kemana-mana, kembali kepada Allah. Lanjut, fayunabbi'ukum maka dia Allah akan memberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun tentang apa yang telah kalian kerjakan. Nah, itu jelas, baik yang positif maupun negatif, amal baik akan ditampakkan, amal yang tidak baik juga akan ditampakkan. Jadi orang kalau sadar itu, ada orang gak ada orang, tetap imannya adalah stabil. Imannya apa? Stabil. Jadi ada riwayat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu Sayyidina Ali itu mengucapkan seperti ini, seandainya surga ditampakkan padaku, niscaya imanku gak bakalan bertambah dan gak berkurang. Itu kelasnya Sayyidina Ali. Lalu kusyifa, seandainya dibuka hijab dan aku menyaksikan surga dan neraka, imanku gak bakalan bertambah dan gak berkurang. Kayak apa itu kalau udah seperti itu? Berarti menyaksikan dosa itu betul-betul nampak. Nah kalau kita kan dosa gak nampak, ya Pak Mandra ya. Karena hijabnya banyak. Hijabnya banyak. Ketika ditampakkan bidadari misalnya, Mas Toto misalnya, semalam terus dikasih setengah bidadari, mimpi kan kayak gitu. Mas Toto, ente kalau sholat tahajudnya itu istiqomah, nih istrimu di surga kayak gini, culik kayak gitu. Wah, repot ya. Jadi naik kan kayak gitu. Enggak, itu imannya awam. Imannya apa? Orang awam. Ketika dibuka wajar lah. Tapi kalau Sayyidina Ali yang ngecas imannya kan Rasulullah, yang ngecas imannya siapa? Rasulullah. Ya beda. Kalau kelas kita kan jauh dari Rasulullah. Bersyukur kita beriman kepada Allah, mendapatkan kesempatan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang terbaik untuk kita. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi sekali lagi ayat 105 ini adalah pegangan kita
untuk menghadapi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak mengindahkan, tidak mau menerima ajaran agama Islam. Ketika kita sudah berdakwah dan respon mereka demikian, ya sudah, kita jaga diri kita dan keluarga kita. Adapun orang lain, ya sudah, nafsi-nafsi masing-masing karena sudah kita dakwai. Dan jangan jengkel, jangan apa? Jengkel. Karena kadang-kadang Allah memberikan petunjuk hidayah itu dikaitkan dengan kesabaran. Dengan apa? Dengan kesabaran. Sabar apakah kita itu? Yang membuka hati itu kan Allah. Kita itu kan menyampaikan. Hati manusia itu gak gampang. Makanya kerasnya batu itu lebih keras hati. Batu itu kan keras ya. Itu lebih keras hati. Lembutnya sesuatu itu masih kalah lembut dengan hati. Lembutnya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati itu bisa lembut juga bisa keras, melebihi kerasnya batu. Itu kan ada dalam surah Al-Baqarah. Baik, jangan kemana-mana. Pemirsa, setelah komersial berikut ini bersama Pak Hamzah kita akan kembali nyeruput dulu. Silakan Pak Haji Naiman. Pak Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Silakan. Kok Stephen ya. Ya. Pak Mandra pakai kasih linknya. Langsung nyalain. Ya kalau Stephen itu dulu kalau di kita Islam tuh kamu mandikan yang meninggal itu ya. Memakai sepatu jas apa seperti dia itu. Oh, tukang kremasi. Ya kan itu. Nah itu ada nama Hidayat. Tapi kalau kita bandingkan di Al-Azhar ada ulama besar. Ya. Dr. Mustafa namanya tahun 1994. Ya. Itu murtad, masuk Kristen. Dokter masuk Kristen. Namanya jadi berubah Gabriel. Terus gimana ceritanya Pak? Nah, ini padahal dia seorang Kristolog yang bisa mengotak-atik, bisa membongkar seperti siapa sih sebenarnya Yesus itu. Ya. Dan dia paham betul bahwa Yesus itu adalah anaknya Maria. Ya. Jadi jangan sampai diperlukan. Agak dekat Pak. Yang heran tuh malah dia kebalik. Malah bertolak itu. Kalau seperti itu pertanyaannya, ini barangkali sudah menjadikan Allah padahal dia sudah bilang jangan sampai anak manusia dipertuhankan. Tapi akhirnya dia kebalik, malah masuk Kristen. Ya itu yang saya bertanya, kenapa begitu dia ahli Kristolog? Barangkali itu aja. Baik, terima kasih. Ada dalam generasi tabi'in itu kasus yang sama seperti yang ditanyakan oleh Pak Haji Naiman. Kenapa mereka itu yang sudah ahli kristologi, otaknya udah pandai lah, bisa tentunya membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan salah. Tapi kenapa mereka justru kok pindah agama? Jawabannya tak lain dan tak bukan adalah karena mereka mengejar dunia. Itu generasi tabi'in. Mas Toto, ada orang yang katakanlah itu hafizul Quran, hafal Quran. Nah, ketika perang dengan Persia itu jadi delegasi pasukan Islam ke Persia. Ternyata di sana malah ditawarin, kamu kalau nanti bergabung dengan kami, kamu akan kami nikahkan dengan putri kami yang paling cantik, kamu nanti akan dapat kedudukan ABC dan lain sebagainya. Mikir itu yang namanya wah, kalau di dalam Islam kapan lagi aku dapat, ya kan? Masa tiap bulan perang sengsara, ini ada nikmatan di depan mata, itu gimana kayak gitu. Akhirnya goyang, setan diberikan kesempatan, akhirnya betul-betul menikah.
mengikuti agama Majusi, naudzubillah, kemudian sampai mati murtad tidak kembali kepada agama Islam. Kasus yang demikian bagaimana? Kasus yang demikian itu adalah karena dunia. Silakan dibuka surah Al-A'raf. Surah apa? Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat yang ke Masya Allah. Halaman Ya, 70-an. Sabar Pak. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Halaman 173 surah Al-A'raf ayat 176. Ayat 176. Nah, untuk menguasai ayat kayak gini kan gak gampang Pak Mandra ya. Alhamdulillah saya ngaji di mana-mana agak laku. Ketika ditanya model apa, silakan dibuka surah ini, ayat ini, kayak gitu. Agak laku Mas Toto ya kan. Besok saya Jumat ngaji di Cirende itu dengan mantan pejabat imigrasi itu. Alhamdulillah itu saya ngaji ke surah. Pak Mandra kan pernah ikut ya. Saya ajak. Itu kasusnya seperti apa dan bagaimana? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Mas Toto dibaca artinya pelan-pelan aja, pakai mic. Ayat 175. 76 apa 75 Ustaz? 176. Makanya wa'adzalika. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Baik, itu sudah diberikan ayat-ayat. Wah, ini kalau dalam tafsir namanya Bal'am bin Ba'urah. Jadi seorang ulama dari Israel hafal Taurat, doanya diijabah. Itu saingannya Nabi Musa. Sekali doa itu langsung dijabah. Tapi hidupnya miskin, istrinya cantik, kayak gitu. Lanjut asbabun nuzulnya itu Mas Toto pelan-pelan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Umayyah bin Abi Ashsha Al-Tarqafi yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai orang yang beriman dalam syair-syairnya, namun hatinya kafir. Baik, dalam satu versi demikian. Namun di versi yang lain itu adalah di zaman Bani Israel yang namanya Bal'am itu seorang ulama, istrinya cantik tapi hidup dalam kemelaratan. Nah, Bani Israel itu ingin membunuh Nabi Musa tapi gak bisa. Nah, kemudian kerayu itu istrinya, Bal'am itu, wahai Pak Bal'am, doain celaka aja deh Nabi Musa. Ya gak bisa dong, masa dia kan Nabi, gak bisa. Rasul, aku gak bisa, aku kan itu kan Nabiku juga, gak bisa, gak mungkin aku doain. Yang namanya orang Israel, orang Yahudi, otaknya jenius sama enggak? Dia gak kena pakai istrinya. Gimana kami kerayunya? Ya kayak gini. Pokoknya kalau mau ngerayu suamimu bisa doain, nanti kamu akan kasih harta berlian, emas dan lain sebagainya. Perempuan begitu kan, ya kan? Akhirnya goyang apa enggak? Udah deh Bang, kalau enggak kan cuma doain aja, apa sih susahnya? Kalau enggak mau doain, udah jadikan aku mikir. Di dunia ini gak ada saya secantik istriku, nanti kalau ditinggalin aku gimana? Bingung. Lama-kelamaan akhirnya mau. Lanjut ayat yang ke-176. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalamnya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami.
maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Tuh, ini diturunkan berkenaan dengan seorang ulama Bani Israel yang bernama Bal'am bin Ba'ur. Jadi anjing itu dihalau, diusir, gak diusir, lidahnya menjulur. Itu tanda tamak, tanda apa? Tamak. Rakus. Tanda tamak itu menjulurkan lidahnya. Dan ketika Bal'am bin Ba'ur itu doain Nabi Musa, seketika itu lidahnya menjulur kayak anjing. Loh, Nabi didoain, ya nggak mempan lah, nggak kuat, voltasenya itu nggak mampu. Nah, itu padahal sekali doa itu langsung diijabah karena termasuk hafal kitab Taurat dan tahu Ismul A'zam itu kalau dalam tafsir dijelaskan itu. Nah, apa yang ditanyakan oleh Pak Haji Naiman tadi itu karena cenderung dunia. Maka cobaan yang paling berat itu adalah tetap 3 batin, harta, tahta, wanita, terus apa lagi? Satu lagi Pak Haji Naiman. Harta, tahta, wanita. Dan wa awwalu fitnati Bani Israil an-nisa. Dan permulaan bencana fitnah yang menimpa Bani Israel itu gara-gara perempuan. Makanya yang namanya fitnah perempuan itu gak gampang. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah dunia sehingga kita bisa tetap jadi orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah masuk isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.